Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jundan Wijaya dengan NIM 23525035. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah metode penyelesaian masalah yang berjudul Perancangan, Desain, dan Pembuatan Furnitur Multifungsi Kombinasi Tempat Tidur dan Meja Belajar. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nilai ujian akhir semester. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Kebutuhan akan ruang yang fungsional dan efisien semakin meningkat seiring dengan perkembangan gaya hidup modern dan urbanisasi yang pesat. Banyak masyarakat, terutama yang tinggal di perkotaan, dihadapkan pada keterbatasan ruang hunian. Salah satu furnitur multifungsi yang banyak diminati adalah kombinasi tempat tidur dan meja belajar. Selain itu, perkembangan teknologi dan inovasi dalam desain furnitur telah memungkinkan pembuatan furnitur yang lebih fleksibel dan modular. Kemudian lanjut rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya akan jelaskan ini satu, bagaimana cara merancang furnitur multifungsi yang mengintegrasikan tempat tidur dan meja belajar untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang yang terbatas. Yang kedua, ada apa saja jenis material yang sesuai dan teknologi yang dapat diterapkan dalam proses pembuatan furniture multifungsi ini. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah dalam menciptakan furniture multifungsi yang ergonomis, praktis, dan menarik secara visual untuk meningkatkan kenyamanan serta efisiensi penggunaan ruang. Kemudian ada batasan masalah. Dalam perancangan furnitur multifungsi ini, penelitian akan dibatasi pada beberapa aspek berikut. Satu, desain furnitur akan difokuskan untuk ruang dengan ukuran 2,5 meter kali 3 meter sebagai fokus tempat uji coba furnitur. Dua, produk furnitur multifungsi ini ditujukan untuk masalah untuk satu pengguna dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dalam ruang terbatas. Sehingga analisis kekuatan struktur dan perhitungan teknis tidak akan dibahas dalam penelitian ini. 4. Desain visual furnitur akan dibuat menggunakan software SolidWorks 2022. 5. Bahan dasar yang digunakan dalam proses pembuatan furnitur ini adalah kayu, multiplex, dan besi sebagai material utama. Kemudian lanjut 1.4 tujuan penelitian atau perancangan. Satu, merancang furnitur dapat mengoptimalkan penggunaan ruang. Dua, menghasilkan furnitur hemat tempat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tiga, mengevaluasi persentase area gerak yang tersedia saat furnitur ditempatkan di ruangan. Kemudian lanjut 1.5 manfaat penelitian atau perancangan. Satu, menghadirkan produk inovatif yang dapat mengurangi kebutuhan penggunaan berbagai jenis furniture. Dua, mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada hunian yang dengan luas yang terbatas atau sempit. Bab 2, tinjauan pustaka. Kreativitas dan inovasi adalah dua hal yang saling berkaitan dan menjadi pendorong utama dalam menciptakan perubahan. Namun, pada kenyataannya, inovasi sering kali berakar dari pengembangan ide-ide atau produk yang telah ada sebelumnya. Ada berbagai macam jenis furnitur yang dirancang untuk menghemat ruang. Salah satunya adalah meja dengan desain hemat tempat. Meja hemat tempat ini menawarkan berbagai furnitur tambahan seperti penyimpanan tersembunyi, sehingga semakin praktis dan sesuai dengan kebutuhan gaya hidup modern. Lanjut ke dasar teori. Selama tahap perancangan yang dilaksanakan, berbagai referensi dari buku dan jurnal digunakan sebagai panduan serta bahan pertimbangan untuk memperkaya dan menyempurnakan dasar teori ini. Lanjut ke perancangan. Perancangan merupakan salah satu yang bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, memperbaiki, serta menyusun sistem yang optimal, baik itu sistem fisik maupun non-fisik untuk masa depan dengan memanfaatkan informasi yang tersedia. Kemudian lanjut furniture. Furniture adalah salah satu elemen penting dalam memenuhi kebutuhan di ruang di dalam sebuah bangunan.
berfungsi sebagai perangkat yang melengkapi interior dan memberikan estetika. Kemudian design thinking. Yang pertama ada empathize. Yang kedua ideate. Yang ketiga prototype. Yang keempat ada tes. Kemudian lanjut kalau model. Yang pertama ada excitement needs atau kebutuhan menarik. Yang kedua ada performance needs atau kebutuhan satu dimensi. Lanjut must be needs atau kebutuhan harus ada. Kemudian indifferent. Eh, Kemudian reserve. Dan yang terakhir questionable. Kemudian lanjut bab 3 metode penelitian. 3.1 alur penelitian. Yang pertama mulai, kemudian lanjut di empathize, kemudian pengembangan kuesioner, lanjut define, kemudian ideate. Eh, Jika konsep sudah memenuhi, lanjut. Jika tidak, me- mengulang dari ide. Kemudian lanjut peralatan dan bahan. Yang pertama ada alat. Eh, Ya, saya memakai laptop untuk merancang tugas akhir. Kemudian gergaji mesin, gunanya untuk memotong kayu dan multiplex. Kemudian mesin bor, buat melubangi kayu dan multiplex. Kemudian gerindra, alat pemotong atau pengikis. Kunci pas untuk mengencangkan atau melepas baut dan mor. Kuas digunakan untuk mengaplikasikan vernis, media kayu dan multiplex. Kemudian obeng mengencangkan atau melonggarkan skrup. Lanjut bahan. Yang pertama saya memakai multiplex bahan utama. Kayu mahoni bahan untuk kerangka, baut untuk pengikat kerangka dan multiplex. Kemudian ada mur mengunci baut. Dan kayu perekat yang dirancang untuk menyatukan bahan berbasis kayu. Vernis kayu gunanya untuk berlapis transparan untuk memberikan perlindungan dan keindahan pada permukaan kayu. Kemudian screw untuk menyatukan dua atau lebih benda. Lanjut bab 4 hasil dan pembahasan. 4.1 hasil perancangan. Hasil perancangan dari desain dan pembuatan furniture multifungsi yang mengintegrasikan tempat tidur dan meja belajar bertujuan untuk menyediakan solusi yang praktis dan efisien, terutama dalam menghadapi keterbatasan ruang. Penyimpanan terintegrasi. Desain furniture ini dapat dilengkapi dengan laci untuk menyimpan buku, alat tulis, atau barang lainnya sehingga mendukung efisiensi penggunaan ruang. Kemudian ini ada gambar desain pintu laci, gambar desain pintu lemari, dan yang terakhir ini gambar desain laci. Kemudian lanjut ke 4.2 hasil desain. Dengan desain ini, furnitur multifungsi yang menggabungkan tempat tidur dan meja belajar dapat mengoptimalkan penggunaan ruang, meningkatkan kenyamanan, serta memberikan fleksibilitas tambahan dalam pemanfaatan area. Ini sangat cocok untuk kamar tidur atau ruang kerja yang terbatas seperti di apartemen atau kamar tidur anak. Ini gambar hasil desain yang sudah saya assembly menggunakan SolidWorks. 4.3 analisis dan pembahasan. Desain furnitur multifungsi yang mengintegrasikan tempat tidur dan meja belajar bertujuan untuk menciptakan solusi yang efisien dalam memanfaatkan ruang yang terbatas. Desain furnitur ini menekankan keseimbangan antara estetika dan fungsi. Bab 5 penutup. 5.1 kesimpulan. Eh, Dalam penelitian ini, fokus utama adalah perancangan, desain, dan pembuatan furnitur multifungsi yang mengintegrasikan tempat tidur dengan meja belajar. Eh, Kemudian lanjut daftar pustaka. Ini daftar pustaka yang saya pakai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.